Berkisah sebuah dunia yang dipenuhi oleh berbagai monster. Para monster disebut sebagai beast yang kini menjadi ancaman utama bagi umat manusia. Akan tetapi umat manusia yang ingin bertahan hidup dan mengembalikan ketentraman dunia setelah sebuah bencana global tidak menyerah sama sekali dan terus mencari cara untuk tetap bertahan, bahkan mencari cara untuk mengalahkan para beast. Lalu cerita akan berfokus pada seorang cowok yang bertransmigrasi ke dalam tubuh anak bayi laki-laki. Dia bernama Chen Chen yang saat ini lagi asik mengkonsumsi sebuah saripati yang keluar dari bagian tubuh sang ibu, yaitu Nenen. Bang, Berisik botak, baru mulai. Bang ini serius mau nanya bang. Bertransmigrasi itu apa bang? Oh itu, gini botak ya. Bertransmigrasi itu adalah perjalanan waktu ke masa depan yang tidak tentu atau sebuah perpindahan waktu. Oh gitu bang. Terus kalau saripati apa bang? Iya lanjut. Bang. Iya lanjut. Ya, di sana Chen Chen nampak sedikit terkejut saat menyadari bahwa dirinya kini menjadi seorang bayi yang dibekali sebuah sistem atau cheat. Dan hal itu tidak sedikit pun disia-siakan oleh Chen Chen. Terbukti di umur yang baru saja 3 bulan, Chen Chen berhasil menyelesaikan misi dan mendapatkan sebuah skill use or lose yang berguna untuk melatih tubuhnya untuk tumbuh kuat. Di umur 5 bulan, Chen Chen sudah dapat berjalan, tidak seperti bayi pada umumnya yang baru bisa tengkurap di umur segitu. Akan tetapi Chen Chen tidak menunjukkan perkembangan tersebut pada orang tuanya karena takutnya nanti kedua orang tuanya itu bisa jantungan. Nah, di umur 6 bulan, Chen Chen baru mengetahui bahwa dirinya ada di dunia yang berbeda dengan dunianya yang dulu, di mana dunia saat ini dipenuhi oleh berbagai monster kuat yang mengancam nyawa. Dan para manusia pun saat ini tengah mengembangkan sesuatu hal yang bisa bertahan hidup serta mengalahkan para monster, yaitu dengan memodifikasi tubuh menjadi cyborg dan gen user. Lebih tepatnya, menyatukan atau menanamkan gen milik monster ke dalam tubuh manusia untuk mendapatkan kekuatan monster yang diserapnya. Namun Chen Chen sama sekali tidak tertarik untuk mengubah atau menanami tubuhnya hanya untuk menjadi lebih kuat, karena sistem yang dia miliki dapat mewujudkannya. Tak lama setelah itu, Chen Chen dan keluarganya mendapatkan tetangga baru yang juga memiliki seorang anak perempuan seumuran Chen Chen bernama Seng Qinghan. Singkat cerita, setelah berumur 8 bulan, Chen Chen kini sudah bisa berlari ajlug-ajlugan dan berbicara, bahkan melakukan olahraga berat yaitu sit up dan push up. Ya, meski kegiatan rahasianya itu hampir ketahuan oleh sang ibu, beruntungnya Chen Chen, sang ibu di sana berasumsi bahwa dirinya hanya salah lihat karena terlalu fokus pada pekerjaannya sebagai penulis novel. Namun setelah beberapa hari ketika Chen Chen tengah dimandikan, sang ibu dibuat terkejut sekaligus panik karena tubuh gemoy anaknya itu kini berubah menjadi kekar, bahkan memiliki abs di perutnya. Akan tetapi sang ayah justru tidak menganggap hal tersebut sebagai hal yang aneh. Justru sang ayah berasumsi bahwa hal itu adalah sebuah berkat yang jatuh dari langit untuk menjadikan Chen Chen sebagai anak jenius serta kuat. Sang ayah berasumsi bahwa masa depan Chen Chen pasti cemerlang. Hal itu membuat Chen Chen tenang sebab latihan dan kerja keras yang telah dia sembunyikan tidak terbongkar sama sekali. Itu karena kedua orang tuanya adalah seorang penulis novel alias seseorang yang mencurahkan hayalannya ke dalam tulisan. Singkat cerita, tampaklah Chen Chen dan sang ibu tengah menonton sebuah acara televisi yang menyiarkan berita bahwa di dalam sebuah klan bela diri ribuan tahun Kyoto telah melahirkan anak ajaib yang terlahir dengan kekuatan di luar nurul. Karena di umurnya yang baru 2 tahun, dia dapat mengangkat beban 20 kg dengan satu lengan saja. Namun sang ibu tidak peduli sama sekali dengan kelahiran anak ajaib tersebut, karena di matanya Chen Chen lah sosok anak ajaib yang bisa mengalahkan anak ajaib manapun. Hal itu membuat Chen Chen terenyuh serta membakar api semangat di dalam dirinya. Waktu pun terus berlalu. Kini Chen Chen telah berumur 2 tahun dan Chen Chen berhasil mengangkat beban seberat 20 kg dengan mudah. Nah, ternyata selama ini Chen Chen selalu bermain bersama Qinghan. Meski sebenarnya si Chen Chen itu tidak tertarik bermain dengan anak berumuran 2 tahun yang masih belum fasih berbicara. Bang, si Chen Chen aja yang anomali bang. Masa anak 2 tahun udah kayak orang gede bang? Iya tuh, bener tuh. Nah, meski begitu, Chen Chen tetap menemani Qinghan bermain untuk menyamarkan latihannya. Bahkan Chen Chen menjadikan Qinghan sebagai alat tambahan latihannya. Meski si Qinghan itu sering ngompol pas tidur di atas punggung Chen Chen saat latihan. Singkat cerita, setelah berumur 3 tahun, kini Chen Chen dapat mengangkat beban seberat 40 kg, melebihi anak ajaib dari klan bela diri ribuan tahun Kyoto.
yang hanya bisa mengangkat beban 40 kg di umur 5 tahun. Hal tersebut membuat Chen Chen merasa sangat puas dan bangga karena telah membuktikan bahwa dirinya lebih jenius dari anak ajaib, meski sebenarnya semua itu masih rahasia. Namun di sana Chen Chen penasaran mengapa rank miliknya masih saja rank 1 padahal dia sudah berlatih keras. Chen Chen berasumsi mungkin rank 2 itu berada di luar kemampuan manusia. Maka dari itu, untuk mencari informasi tentang dunia saat ini, Chen Chen meminta sang ibu membawanya ke perpustakaan kota. Sebab Chen Chen dilarang menggunakan HP terlalu lama. Selain itu, kalau buka HP pasti bakalan nonton joget TikTok sampai begadang. Nah, setelah tiba di perpustakaan, Chen Chen langsung membaca buku sejarah dunia. Di sana Chen Chen mendapatkan informasi bahwa ternyata dunia ini terdiri dari beberapa makhluk yang memiliki level, yaitu ordinary, advance, rare, epic, legendary, dan mythic. Dan setiap level itu terbagi menjadi 9 bagian. Perlu dicatat, manusia berada di level ordinary, level yang paling lemah bahkan sama seperti seekor semut di hadapan para makhluk-makhluk kuat. Tiba-tiba sistem menunjukkan bahwa Chen Chen mendapatkan misi untuk membaca 100 juta kata. Hal itu membuat Chen Chen bersemangat karena dirinya dapat melatih otot dan mengasah otaknya sekaligus. Waktu pun terus berlalu. Setelah berumur 4 tahun, Chen Chen dan King Han kini telah memasuki kehidupan baru, yaitu bersekolah TK. Selain itu, saat ini Chen Chen telah naik rank ke ordinary alias rank 2. Hal tersebut membuat kekuatan Chen Chen telah jauh meningkat. Akan tetapi, jika memiliki kekuatan besar, maka tanggung jawab pun juga ikut membesar. Itu karena King Han yang telah berumur 4 tahun masih saja mengompol di celana. Maka tugas Chen Chen adalah melindunginya dari perundungan. Ya, hanya dengan sedikit menunjukkan auranya saja, para murid yang merundung King Han langsung menangis karena takut. Hal tersebut membuat sistem mengeluarkan misi baru untuk Chen Chen agar dapat menguasai setiap masa sekolah. Singkat cerita, masa TK Chen Chen telah usai. Kini Chen Chen dan King Han berusia 7 tahun. Tentu saja selama masa sekolah TK, Chen Chen tumbuh jauh lebih kuat hingga dapat mengangkat beban seberat 200 kg dengan satu tangan, berlari dalam 100 meter hanya 8 detik, dan melompat cukup tinggi. Nah, setelah memasuki sekolah dasar, Chen Chen selalu menjadi juara di setiap bidang, hingga membuat Chen Chen merasa bosan di sana sebab dirinya telah menguasai semua mata pelajaran SD, SMP, dan SMA. Akan tetapi ketika seorang murid pindahan bernama Bai Sui muncul, Chen Chen langsung merasakan hal janggal darinya karena Chen Chen tidak merasakan aura manusia di dalam tubuh Bai Sui. Chen Chen penasaran makhluk apakah Bai Sui sebenarnya, sebab setelah 1 bulan Bai Sui bersekolah, dia sama sekali tidak pernah bergerak sedikit pun di tempat duduknya. Hingga suatu waktu tubuh Bai Sui mengeluarkan keringat yang sangat menyengat yang membuat teman sekelas tidak nyaman. Bahkan ada seseorang menyiramkan air ke tubuh Bai Sui yang berkeringat. Jelas hal tersebut membuat Bai Sui langsung menangis histeris. Namun hal itu juga membuat Chen Chen bingung mengapa Bai Sui tidak melawan mereka, sebab Chen Chen berasumsi bahwa Bai Sui adalah makhluk yang berbahaya. Sementara itu, King Han yang melihat Bai Sui dipermalukan memohon pada Chen Chen untuk membantunya, sama seperti saat Chen Chen membantu King Han. Ya, meski belum mengenal Bai Sui dengan baik, Chen Chen tetap menolongnya atas permintaan King Han. Chen Chen membuat para pembuat onar itu langsung gemetar ketakutan karena sosok Chen Chen cukup terkenal pintar dan kuat hingga banyak orang yang menyegadinya. Serentak mereka langsung memohon maaf pada Bai Sui, dan dari sana pertemanan mereka itu jadi cukup dekat dan membuat Bai Sui sangat senang seperti sedang bermimpi. Ternyata selama ini Bai Sui selalu dikucilkan dan tidak pernah memiliki teman. Lantas King Han menegaskan bahwa kebahagiaan mereka saat ini adalah kenyataan, karena mulai saat ini mereka akan menjadi teman selamanya. Tidak. Nah, setelah itu, sebagai bentuk persahabatan, Bai Sui memberikan hadiah pemberian ibunya pada mereka berupa sebuah taring bis. Namun persahabatan dan kebahagiaan yang mereka jalani tidaklah lama. Itu karena Bai Sui tiba-tiba saja pindah sekolah. Hal tersebut membuat King Han sangat sedih, sedangkan Chen Chen hanya dapat berasumsi bahwa perilaku Bai Sui yang tiba-tiba pindah adalah untuk melindungi identitasnya.
Singkat cerita, tampaklah Chen Chen dikejutkan oleh berita yang lama tidak dia dengar, bahwa saat ini di umur 10 tahun, si bocah ajaib dari Kyoto telah berhasil menggabungkan gen Beast hingga membuat kekuatannya meningkat sangat besar. Namun pandangan si ayah pada si bocah ajaib kini sedikit berbeda, karena si ayah berasumsi bahwa para petinggi klan bela diri dari Kyoto sedang membuat si bocah ajaib menjadi influencer untuk berjualan barang, bukan menjadikannya sosok pembasmi monster. Sebab bagi sebagian orang yang berasal dari keluarga bela diri, mengorbankan seseorang untuk menaikkan nama keluarga bukanlah hal yang tabu. Kembali pada Chen Chen yang dari tadi ngahuleng tarik setelah mengetahui bahwa si bocah ajaib telah berhasil menggabungkan gen. Bukannya iri, Chen Chen justru semakin percaya diri dengan masa depannya. Itu karena potensi yang dimilikinya jauh lebih besar dari bocah ajaib tersebut. Tak lama setelah itu, muncul berita bahwa negara tetangga telah terjadi kericuhan besar yang disebabkan oleh penyerangan tikus mutan raksasa. Dan penyerangan tersebut diskenariokan oleh sekelompok manusia pemuja sesat. Ya, sekelompok manusia pemuja sesat tersebut adalah sebuah sekte atau organisasi anti manusia. Mereka adalah para pengkhianat umat manusia yang rela menjadikan dirinya sebagai anjing peliharaan Beast mutan demi keuntungan sendiri. Dan untungnya negara tempat Chen Chen dan keluarganya tinggal adalah negara yang cukup kuat hingga membuat dirinya cukup tenang. Namun tiba-tiba sebuah bom meledak di area sekitar dan para cyborg pemerintahan berkeliaran di area sekitar. Hal itu membuat Chen Chen dan keluarganya panik serta berharap tidak terjadi hal buruk. Esok paginya, tepat saat pergi sekolah, tiba-tiba saja kalung taring Beast milik King Hang bersinar sesaat. Hal tersebut membuat Chen Chen terkejut dan percaya bahwa barang tersebut adalah taring Beast asli. Namun di sana Chen Chen justru merasa tidak enak hati dan merasakan hal buruk akan terjadi. Tiba-tiba mereka berdua digoda oleh Japir di pinggir jalan. Bang, gak usah disingkat bang, pertegas saja bang. Japir itu apa bang? Halah, bersih lu. Ya, di sana Chen Chen bergegas menarik King Han dan mengingatkannya untuk tidak mengobrol dengan orang asing, apalagi dengan Japir, karena hal tersebut terlalu berbahaya. Waktu pun terus berlalu, perasaan tidak enak dengan beberapa kejadian dan pertemuan dengan si Japir membuat Chen Chen membawa King Han pulang melalui jalan lain. Akan tetapi ternyata si Japir telah memantau, bahkan mencegat mereka di sebuah gang yang sepi bersama partnernya, yaitu si Bobby. Ternyata mereka adalah sekelompok orang eblek yang suka menjual bocil untuk keuntungan dan memenuhi gaya hidup. Jelas saja hal itu membuat King Han ketakutan. Namun apa yang terjadi? Ya, di sana tanpa basa-basi Chen Chen langsung menghantamkan pukulan dengan sekuat tenaga hingga membuat si Bobby langsung terpental dan tidak sadarkan diri. Jelas hal tersebut membuat si Japir sangat terkejut karena bocil sekecil itu dapat mengalahkan orang dewasa seperti mereka. Namun di sana sebelum si Japir merespons semua yang terjadi, tiba-tiba saja sebuah pukulan melayang tepat di bebenguknya hingga si Japir pun ikut tidak sadarkan diri. Ya, di sana Chen Chen berniat menghabisi mereka berdua untuk menyembunyikan rahasia tentang kekuatannya. Akan tetapi niat tersebut harus Chen Chen hentikan ketika sesosok tikus mutan raksasa muncul yang langsung melahap si Japir dan si Bobby. Sontak Chen Chen langsung melarikan diri sambil membopong King Han yang tidak dapat bergerak. Lalu sebelum Chen Chen lari cukup jauh, tiba-tiba saja Cyborg muncul untuk membunuh tikus mutan raksasa tersebut. Singkat cerita, setelah kembali ke rumah, Chen Chen menyadari bahwa cyborg yang muncul untuk membunuh tikus mutan itu tidak terlalu kuat. Itu karena butuh waktu cukup lama bagi seorang cyborg untuk membunuh tikus mutan. Hal tersebut memicu Chen Chen untuk berlatih lebih keras agar menjadi jauh lebih kuat lagi. Waktu pun terus berlalu. Meski ancaman tikus mutan belum sepenuhnya hilang, mereka tetap merayakan ulang tahun ke-9 bersama dan saling menukar hadiah sebagai bentuk menghibur diri setelah melewati kepanikan. Selain itu, mereka juga telah lulus sekolah dasar. Di waktu liburan sekolah, Chen Chen menghabiskan waktu dengan berlatih hingga berhasil naik rank menjadi Chomon rank 3. Bahkan kekuatan vitalitas, ketahanan, koordinasi, kecepatan lari, dan keahlian berlarinya melebihi angka 1000. Hingga beban seberat 700 kg dapat diangkatnya dengan mudah. Meski begitu, Chen Chen masih penasaran dengan kekuatan si anak ajaib yang kini dapat mengangkat beban seberat 2 ton. Namun Chen Chen tidak terkejut sama sekali, sebab jika dibandingkan dalam kondisi normal, kekuatan Chen Chen saat ini jauh lebih kuat dibandingkan si bocah ajaib. Hal itu juga membuat Chen Chen tidak sabar untuk segera melakukan penyatuan gen.
Singkat cerita, kini Chen Chen telah memulai sekolahnya. Setelah menemui para guru dan kepala sekolah yang menaruh harapan, Chen Chen dan King Hang langsung berolahraga. Akan tetapi di sana mereka justru mendapatkan gangguan dari para preman eblek yang berani menggoda King Han. Sontak emosi, Chen Chen langsung memuncak dan langsung menunjukkan kekuatannya, lalu menegaskan bahwa mulai saat ini mereka harus menuruti aturan yang dibuatnya. Seketika mereka langsung menurut karena ketakutan dengan kekuatan di luar Nurul yang dimiliki Chen Chen. Bahkan mereka telah menyebarkan rumor tentang Chen Chen hingga mereka tidak pernah diganggu siapapun lagi. Nah, seperti biasa, kehebatan dan kepintaran serta ketampanan Chen Chen membuat dirinya dikagumi banyak ciwi. Namun di sana Chen Chen sama sekali tidak peduli, sebab yang dia pedulikan hanya mengajari King Hang dan menyelesaikan misi dari sistem hingga berhasil mendapatkan titel Junior High Tiran. Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana? Masih mau lanjut nggak nih? Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa cangcut ban. Dari dimensi anime tembus ke gua sajikan cerita video sepenuhnya. Ini alur bang ultra beda dari yang lain. Kalian bisa nonton detail kita play videonya. Lo yang di sana nonton santai aja, gue yang gas storynya siap berkelana. Ambil kopi dulu kita gas sampai kelar. Spam emoticon biar suasana makin liar. Kalau relate share teman tangga apa bebaskan aja. Bahasan lengkap bukan sekadar asumsi liar. Asli darah cerita kita beda dari yang biasa. Jangan skip momennya, tangkap esensinya. Baang ultra bawa sensasi tak terduga. Diklik dulu like-nya dan subscribe-nya. Kalau seru share ke squad kita hype bersama. Yo, check it, flashback singkat, gimmicknya lewat. Lu senyum tipis diem gue yang tepat. Mata panda edit video gak kelar-kelar. Tapi demi story semangat kita terus berkobar. One, two, lanjut baang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa cangcut ban. Yo, check it.